Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nufia dengan NIM 206500012. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang model proses rekayasa perangkat lunak. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu model waterfall. Di sini meliputi communication, planning, modeling, construction, dan deployment. Model waterfall adalah pendekatan SDLC paling awal yang digunakan dalam proses pengembangan perangkat lunak. Model waterfall pertama kali diperkenalkan oleh Winston W. Royce sekitar tahun 1970. Model ini sangat sederhana sehingga mudah untuk dipahami dan digunakan dalam proses pengembangan perangkat lunak. Kelebihan dari model waterfall ini yaitu workflow yang jelas, hasil dokumentasi yang baik, dapat menghemat biaya, digunakan untuk pengembangan software berskala besar. Untuk kekurangannya di sini membutuhkan tim yang solid, masih kurangnya fleksibilitas, tidak dapat melihat gambaran sistem dengan jelas, dan membutuhkan waktu yang lebih lama. Contoh penerapan model waterfall dalam pengembangan aplikasi atau sistem informasi yaitu di sini contohnya penerapan metode waterfall pada sistem informasi alumni pada sebuah SMK. Kedua yaitu model prototyping, dimulai dari quick plan, quick design, prototype, construction, delivery and feedback, dan communication. Metode prototype adalah teknik pengembangan sistem yang menggunakan prototype untuk menggambarkan sistem sehingga klien atau pemilik sistem mempunyai gambaran jelas pada sistem yang akan dibangun oleh tim pengembang. Kelebihannya yaitu dapat menjalin komunikasi yang lebih baik antar user dan pengembang sistem. User dapat memberikan masukan terhadap sistem sesuai dengan kemauannya, menghemat waktu dalam pengembangan sebuah sistem, penerapan dari sistem yang menjadi lebih mudah untuk dilakukan. Kekurangannya di sini untuk menghemat waktu, biasanya pengembang hanya menggunakan bahasa pemrograman sederhana yang mungkin rentan dari segi keamanannya. Kedua, tidak cocok untuk diimplementasikan pada sebuah sistem yang sangat besar dan global, seperti sistem operasi komputer. Contoh penerapan model prototype yaitu prototype sistem informasi pengelolaan akademik berbasis SMS Gateway di SMA Negeri 22 Bandung, di mana dengan adanya perancangan sistem informasi pelayanan akademik berbasis SMS di SMA Negeri 22 Bandung ini, informasi akademik seperti informasi penerimaan siswa baru dan informasi nilai UTS, UAS, dan nilai akhir dapat diperoleh dengan mudah dengan menggunakan fasilitas SMS. Kemudian model spiral, di sini ada planning, modeling, construction, development, dan communication. Model spiral adalah salah satu metode yang dapat digunakan dalam pengembangan perangkat lunak. Model spiral merupakan penggabungan dari model prototyping dan model waterfall. Kelebihannya yaitu pembangunan dan perubahan perangkat lunak yang terjadi dapat diselesaikan secara sistematis, mudah dalam mengestimasi biaya karena proses pembuatan prototipe yang jelas dan terencana dalam tahapan yang sistematis. Manajemen dan analisa risiko yang lebih cepat dan mudah dalam melakukan perubahan kebutuhan dan dokumentasi, produksi software bisa terjadi lebih cepat. Untuk kekurangannya di sini tidak cocok dan sulit diimplementasikan dalam proyek kecil, memakan waktu yang cukup lama, membutuhkan best practice atau pengalaman sebelumnya karena proses yang sangat kompleks. Untuk contoh penerapannya di sini penjadwalan produksi berbasis web dengan studi kasus PT Dinar Makmur Cikarang. PT Dinar Makmur Cikarang merupakan salah satu perusahaan yang memproduksi barang jenis styrofoam. Dalam penjadwalan produksi masih dilakukan dengan cara manual yang memerlukan waktu lama dalam pengerjaannya. Selain itu juga dalam pendistribusian jadwal yang sudah
yang sudah jadi terhadap pihak-pihak terkait. Dalam penelitian ini akan dikembangkan sistem informasi penjadwalan berbasis web menggunakan metode spiral. Berbasis web bertujuan agar mudah diakses dari beberapa tempat yang berbeda menggunakan model spiral, karena pengembangan sistem menggunakan model ini mudah dikembangkan dan memerlukan waktu yang lebih singkat dibanding model lain. Kemudian model RAD. Metode pengembangan perangkat lunak RAD atau Rapid Application Development adalah sebuah proses pengembangan perangkat lunak yang menekankan siklus pengembangan dengan waktu yang singkat. Definisi lain menyatakan bahwa metode pengembangan perangkat lunak atau perangkat lunak RAD adalah metode yang menggunakan pendekatan berorientasi objek untuk pengembangan sistem yang meliputi pengembangan perangkat dan perangkat lunak. Kelebihannya yaitu dapat menggunakan kembali komponen yang ada sebelumnya sehingga tidak perlu menggunakan dari awal lagi. Integrasi proses yang lebih cepat dan efektif, penyesuaian kebutuhan dan keinginan user menjadi lebih mudah, memperkecil kemungkinan kesalahan atau error. Untuk kekurangannya di sini memerlukan kolaborasi tim yang kuat dan memadai, memerlukan komitmen yang kuat antara pengembang dan stakeholder, hanya cocok diterapkan untuk proyek kecil dan memiliki waktu pengerjaan yang singkat, hanya cocok digunakan untuk mengembangkan aplikasi yang memiliki fokus pada suatu fitur untuk dijadikan modular terpisah. Contohnya yaitu di sini penerapan Rapid Application Development pada aplikasi pencabutan layanan reguler Smart PT PLN atau Persero. Kemudian model RUP. Di sini ada analisis dan desain, implementation, test, development, evaluation, initial planning, business modeling, requirements. RUP adalah kerangka proses yang menyediakan simulasi sistem pada industri untuk sistem, software, implementasi, dan manajemen proyek yang efektif. RUP adalah salah satu dari sekian banyak proses yang terdapat di dalam Rational Process Library yang memberikan simulasi terbaik untuk pengembangan atau kebutuhan proyek. Kelebihannya di sini menyediakan akses yang mudah terhadap pengetahuan dasar bagi anggota tim, menyediakan petunjuk bagaimana menggunakan UML secara efektif, mendukung proses pengulangan dalam pengembangan software. Untuk kekurangannya, pada metodologi ini hanya dapat digunakan pada pengembangan perangkat lunak yang berorientasi objek dengan berfokus pada UML atau Unified Modeling Language. Contoh penerapannya di sini penerapan metode SDLC RUP Rational Unified Process dalam pembuatan sistem informasi e-commerce berbasis web. Kemudian model Agile. Di sini ada design, development, iteration, demo dan feedback, production dan technical support, dan requirement analysis. Metode Agile adalah sebuah metode dalam pengembangan software yang didasarkan pada proses pengerjaan berulang yang terdiri dari aturan dan solusi yang sudah disepakati. Metode ini juga dilakukan dengan sistem kolaborasi antar tim secara terstruktur dan terorganisir. Kelebihan dari model Agile adalah lebih fleksibel, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan. Prosesnya lebih singkat dan teratur, mampu membuat alur kerja yang lebih efisien dan lebih baik, lebih responsif terhadap kebutuhan klien dan kondisi. Kekurangannya, metode ini kurang cocok diimplementasikan pada tim yang tidak memiliki komitmen untuk bekerja sama atau menyelesaikan proyek bersama-sama. Para developer harus senantiasa siap siaga lantaran perubahan dapat terjadi sewaktu-waktu. Contoh dari penerapan model
Agile ini yaitu contoh metodologi yang dalam praktiknya menerapkan prinsip-prinsip Agile yaitu Scrum dan Kanban. Metode Scrum adalah kerangka kerja responsif tambahan dari pengembangan perangkat lunak untuk proyek perangkat lunak dan mengelola produk atau pengembangan aplikasi yang berfokus pada strategi serta pengembangan produk holistik yang fleksibel, di mana tim pengembangan bekerja sebagai unit untuk mencapai tujuan bersama seluruh pihak yang terlibat. Kelebihannya itu pengerjaan proyek yang lebih efisien dan efektif karena meningkatnya visibilitas progres dari pengerjaan proyek, alat evaluasi yang kuat untuk membantu membuat keputusan selanjutnya dalam pengerjaan proyek, tahapan yang cukup sederhana dan mendukung seluruh kebutuhan stakeholder proyek atau produk owner dan development team. Kekurangannya di sini proses identifikasi tugas yang cukup sulit, ada kemungkinan gagal karena diatur dengan ketat. Contoh penerapan model Scrum yaitu perusahaan X yang bergerak di bidang pariwisata di daerah Jakarta berpikir untuk membuat sebuah aplikasi di mana calon pengunjung bisa mengetahui atraksi yang ditawarkan pada pariwisata mereka, promo, event menarik, serta pembelian tiket. Perusahaan X akhirnya meminta perusahaan IT Z untuk membuat aplikasi tersebut dan deadline perilisan aplikasi 6 bulan ke depan. Perusahaan Z menggunakan metode Scrum untuk menyusun prioritas apa saja yang harus dikerjakan pada periode tertentu. Metode ini dipilih untuk memastikan aplikasi bekerja baik dengan berfokus pada transparansi dan komunikasi antara perusahaan X, klien, dan perusahaan Z. Selain itu, metode ini juga fleksibel sehingga jika sewaktu-waktu ada perubahan ide dari perusahaan X, perusahaan Z bisa memasukkan ide tersebut tanpa harus melakukan perubahan besar-besaran pada aplikasi. Model DevOps merupakan serangkaian pekerjaan yang mengotomatisasi proses antara software development dan development team agar mereka dapat melakukan proses build, test, dan software menjadi lebih cepat dan handal. Kelebihannya yaitu siklus pengembangan yang lebih pendek, meningkatkan kualitas dan fleksibilitas, biaya yang lebih efisien, kontrol resiko dan pemulihan yang lebih baik, dapat meningkatkan praktik keamanan. Kekurangannya, penerapan metode DevOps harus merubah kebiasaan atau kebudayaan dalam pengembangan proyek, membutuhkan software engineering yang ahli, dan memerlukan kolaborasi yang kuat. Contohnya di sini Netflix merupakan salah satu perusahaan yang telah mencapai kesuksesan dengan menggunakan DevOps. Awalnya Netflix menghadapi masalah arsitektur monolitik. Seiring berjalannya waktu dan pertumbuhan data, semakin sulit bagi mereka untuk melakukan pemeliharaan, meningkatkan dan mengukur aplikasi mereka. Oleh karena itu, mereka beralih ke layanan web Amazon atau Amazon Web Service. Model Extreme Programming. Extreme Programming atau XP adalah metode pengembangan perangkat lunak atau manajemen proyek bersifat agile yang bertujuan untuk menghasilkan software yang lebih berkualitas. XP memiliki siklus pengembangan pendek sehingga sangat responsif terhadap perubahan keinginan user yang berganti. Kelebihannya di sini efisiensi waktu dan biaya, minimum risiko, prosesnya transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, perangkat lunak yang berfungsi lebih cepat. Untuk kekurangannya, tidak cocok dikerjakan secara remote, kurangnya dokumentasi dan minim desain. Contoh penerapannya di sini penerapan Extreme Programming pada sistem informasi penjualan pakaian berbasis web, studi kasus toko ST Jaya. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada video kali ini. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.